Bayangkan kamu sedang berdiri di tengah gurun yang terik. Udara begitu panas, seolah membakar kulit. Dan ini persis setelah sebuah proklamasi besar baru saja diumumkan di hadapan ribuan orang. Ya, sebuah momen yang secara politik sangat-sangat krusial. Tepat, kita sedang masuk ke situasi pasca mandat Gadirhum. Kalau kita membaca catatan sejarah dengan seksama, suasananya saat itu berubah menjadi sangat tegang. Mandat suksesi itu kan sudah dikunci, diikrarkan secara terbuka. Betul, bagi faksi oposisi elit pada saat itu, ruang manuver politik mereka menyempit drastis. Nyaris tertutup rapat karena massa yang hadir begitu masif. Nah, ketika kamu berada dalam tekanan politik setinggi ini, di mana debat diplomatik sudah tidak mempan, sejarah mencatat seringkali muncul satu langkah paling radikal. Menghilangkan sang pemberi mandat secara fisik. Mari kita urai ini. Selama ini, ingatan kolektif kita kan hanya tertuju pada satu peristiwa percobaan pembunuhan. Yang di lereng gunung saat kepulangan dari Tabuk itu ya. Narasi Tabuk ini memang sangat dominan di hampir semua literatur utama kita. Tapi ternyata kalau kita buka literatur klasik dengan sedikit lebih skeptis, ada jejak peristiwa lain yang tersembunyi. Sebuah insiden di lokasi bernama Aqobah Harsha, dan teks-teks klasik secara spesifik menyebut ini terjadi tepat setelah Gadirhum. Nah, bagian ini yang paling menarik. Misi eksplorasi dokumen kita hari ini adalah menguji secara forensik apakah Harsha ini benar-benar kejadian terpisah dari Tabuk, Atau sekedar duplikasi sejarah akibat kesalahan pencatatan seperti yang sering diasumsikan. Mari kita mulai dari yang paling mendasar. Mengapa nama Aqobah Harsha ini jarang sekali kita dengar? Seolah-olah menguap begitu saja. Ini fenomena yang biasa kita sebut sebagai operasi pengaburan atau metode gabung dan hapus, merge and delete. Tunggu, merge and delete, seperti di komputer. Mirip sekali. Ada kecenderungan kuat di kalangan sejarawan masa lalu, entah disengaja atau tidak, untuk mengambil seluruh riwayat ancaman pembunuhan di lereng gunung ini, lalu menggabungkannya ke dalam satu payung besar. Labelnya ya Aqobah Tabuk itu. Biar saya coba beri analogi ke pendengar agar lebih kebayang. Misalkan kamu punya dua dokumen berbeda di laptop. Satu namanya Tabuk, satu lagi Harsha. Lalu seseorang menyalin isi Harsha, memasukkannya paksa ke dokumen Tabuk dan dia menghapus file asli bernama Harsha itu. Betul. iya, seolah-olah dia pakai fitur empty trash. Hasilnya, memori tentang Harsha larut sepenuhnya ke dalam narasi Tabuk. Akibatnya sangat fatal. Setiap kali ada riwayat soal konspirasi di lereng bukit, pembaca otomatis mengira itu pasti Tabuk. Mereka tidak lagi memeriksa detailnya secara forensik. Disitulah tujuan sesi berkas hitam ini. Kita tidak akan membiarkan dokumen itu menyatu dalam folder yang salah. Kita akan buktikan bahwa Harsha punya karakter yang sama sekali tidak identik dengan Tabuk. Untuk membuktikannya, kita harus membedah teks dari Al-Mu'jam Al-Kabir, karya At-Tabrani. Kita bandingkan secara head-to-head dengan riwayat Tabuk. Mari kita mulai komparasinya. Dari data yang kita kumpulkan, ada 4 poin perbedaan forensik kan? Ya, 4 perbedaan fundamental. Yang pertama, kita lihat aktor yang hadir. Para saksi mata di tempat kejadian. Nah, di riwayat Tabuk, ada satu nama besar yang absen di riwayat Harsha, Ammar bin Yasir. Di Tabuk, dia bertugas menuntun unta. Tapi di Harsha, Lenyap. Nama Ammar bin Yasir tidak muncul sama sekali di teks tentang Harsha. Di sana hanya ada Hudzaifah bin Al-Yaman yang berpatroli mengawal. absennya Ammar ini bukan sekedar kebetulan redaksional kan? Jelas bukan. Dalam tradisi sejarah forensik yang ketat, kehadiran tokoh kunci di ring satu itu penanda krusial. Kalau Harsha dan Tabuk adalah satu kejadian, menghilangkan peran Ammar yang sentral adalah kemustahilan metodologis. Bendera merah pertama. Oke, perbedaan kedua. Kondisi sang target. Apakah teks mendeskripsikan situasi fisik beliau dengan cara yang sama? Kontrasnya tajam sekali. Di Tabuk, target terjaga sepenuhnya. Beliau aktif merespon ancaman. Tapi di Harsha, situasinya sangat rawan. Beliau digambarkan mengantuk berat, bahkan tertidur di atas tunggangannya. Di tengah malam, di lereng curam, dan target sedang tertidur, itu mengerikan sekali. Hudzaifah pasti sangat tegang. Sangat tegang. Dia sadar ada bahaya, tapi tidak bisa bereaksi gegabah agar tunggangan tidak kaget dan jatuh ke jurang. Jadi, Hudzaifah melantunkan ayat Al-Quran. Dengan suara yang sengaja dibuat sangat keras, sebagai sinyal bahaya ya. Betul. Dia menggunakan lantunan itu sebagai alarm untuk membangunkan beliau secara perlahan,
tanpa memicu kepanikan. Brilian taktiknya. Ini membawa kita ke poin ketiga soal timing penyingkapan konspirasinya. Kapan ancaman ini disadari? Kalau di Tabuk, ancaman baru disadari sepersekian detik sebelum serangan fisik terjadi. Murni serangan dadakan. Ibarat penyergapan atau ambush ya. Tepat. Sementara di Harsha, Hudzaifah sudah mengendus rencana ini sejak awal karena malam sangat sunyi. Dia mendengar bisikan dari para pelaku di belakang. Dia mendengar rencana mereka. Secara spesifik, dia mendengar mereka merencanakan untuk mendorong target dari lereng agar lehernya patah. Ini rencana yang terstruktur. Bayangkan kamu ada di posisi Hudzaifah, mendengar elit politik berbisik menyusun rencana pembunuhan sementara orang yang kamu lindungi sedang tertidur. Lalu, bagaimana taktik penggagalannya? Ini pasti poin keempat. Ya, jika kita kaitkan dengan gambaran besarnya, di Tabuk konfrontasinya meledak jadi benturan fisik. Ammar memukul unta penyerang. Fisik dan reaktif, tapi di Harsha, Di Harsha, penggagalannya murni taktis dan psikologis. Hudzaifah menyusup, memblokir jalan, dan melantunkan Al-Quran dengan keras tadi. jadi pelaku mundur sebelum menyerang. Mundur, bukan karena kalah fisik, tapi panik. Identitas mereka terancam terbongkar. Hudzaifah seolah memberi pesan, saya melihat kalian, dan target sudah bangun. Masuk akal. Para konspirator ini kan elit politik. Kalau kedok mereka terbongkar pasca Ghadir Hum, faksi mereka bisa hancur. Tepat sekali. Opsi paling rasional bagi mereka adalah membatalkan operasi dan berbaur kembali. Jadi buat kamu pendengar, mari kita rangkum. Aktornya beda, kondisinya beda, kronologinya beda, dan metode pertahanannya beda. Ini dua pola kejadian yang mustahil disatukan. Memaksakan penyatuan dua insiden ini adalah kesalahan metodologi yang fatal. Atau bisa jadi sebuah kesengajaan redaksional yang rapi. Nah, pemikiran itu membawa kita pada pertanyaan besar. Jadi apa makna di balik semua ini? Kalau ini memang dua peristiwa berbeda, kenapa sejarah seolah mati-matian menyembunyikan nama Harsha? Jawabannya ada pada sensor teks dan tabir geografis. Coba kita lihat Kitab Mustadrak Al-Hakim. Di sana ada praktik penghapusan yang sangat nyata. Penghapusan nama tempatnya, kan? Betul. Nama Harsha dicoret secara misterius dan diganti dengan frasa anonim Thaniyah kada wa kada. Yang artinya lereng ini dan itu. Ya, menghilangkan toponim atau nama tempat adalah cara paling ampuh untuk mencabut konteks peristiwa sejarah. Peristiwa itu kehilangan jangkar realitasnya. Supaya tidak ada yang repot-repot melacak lokasi aslinya, dan yang bikin saya merinding, ada satu fakta lagi di lokasi yang sama, di Kitab Sahih Muslim. Narasi tentang Nabi Musa dan Nabi Yunus ya? Iya, di tempat yang sama, Harsha, Sahih Muslim justru mencatat sebuah riwayat spiritual. Diceritakan Nabi Musa dan Nabi Yunus sedang bertalbiyah di sana. Labbaik Allahumma labbaik. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Apakah narasi spiritual yang indah ini sengaja ditanamkan untuk menggeser memori publik? Supaya ketika masyarakat mendengar kata Harsha, yang terbayang di benak mereka adalah keagungan para nabi masa lalu. Bukan tragedi konspirasi pembunuhan yang berdarah. Ini adalah pengalihan memori yang sangat terstruktur. Mereka mengisi ruang kosong geografis itu dengan memori suci. Tempat kejadian perkara dengan warna yang menyilaukan mata kita. Sangat rapi, hingga bertahan berabad-abad. Ini membawa pembicaraan kita menuju klimaks. Teks mencatat bahwa setelah situasi aman, Nabi memanggil Hudzaifah dan membisikkan nama para konspirator. Tapi di teks yang sampai ke kita, namanya disensor jadi Fulan dan Fulan. Fulan dan Fulan. Jika Harsha ini peristiwa yang mandiri, pertanyaan paling mendesaknya adalah, siapa sebenarnya mereka? Kenapa nama mereka tidak pernah diumumkan? Kalau ini kriminal biasa, pasti ada pelengkapan, kan? Tentu. Namun nama-nama itu disembunyikan karena betapa kuatnya para pelaku ini. Mereka memiliki kuasa absolut. Bahkan figur narator sebesar Abu Hurairah saja sangat ketakutan ya. Ya, Abu Hurairah itu punya otoritas luar biasa. Tapi dalam sumber Bukhari, dia berkata ia menyimpan dua wadah ilmu. Wadah yang kedua, Dia berkata jika ia membuka wadah yang satu lagi, maka lehernya akan dipotong. dipotong. Itu ancaman fisik yang nyata. Ini membuktikan bahwa para konspirator di lereng Harsha bukanlah kelompok amatir. Mereka adalah faksi elit penguasa yang punya kekuatan untuk mengeksekusi figur sebesar Abu Hurairah jika rahasia mereka dibongkar. Jadi wajar saja kalau Harsha harus diturunkan derajatnya menjadi sekedar lereng ini dan itu. Harus disembunyikan di bawah karpet narasi Tabuk demi keselamatan para pencatat sejarah di masa itu. Luar biasa.
Jadi buat kamu yang menyimak dari awal, kita sudah mengurai benang merahnya, mulai dari sensor aktor, manipulasi lokasi, hingga teror politik tingkat tinggi. Sebuah operasi forensik tekstual yang mengungkap banyak hal yang selama ini dikubur. Sebelum kita tutup, ada satu pemikiran yang ingin saya tinggalkan untuk kamu renungkan. Jika konspirasi sebesar Harsha, yang dirancang oleh nama-nama paling berkuasa, bisa disensor dan dikaburkan dari buku-buku sejarah selama berabad-abad, bayangkan ada berapa banyak lembaran sejarah resmi lainnya yang sebenarnya adalah hasil operasi pengaburan. Apalagi yang sedang disembunyikan dari kamu hari ini? Itu pertanyaan yang harus kita bawa setiap kali membaca dokumen masa lalu. Episode selanjutnya akan menelusuri lebih jauh detail tragedi ini dan mengkaji sinyal-sinyal tekstual tentang identitas para konspirator di lereng Harsha. Tetap bersama Berkas Hitam.